Minasan konnichiwa, Jinsai Base no Bisya desu. Di video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai cara mendapatkan SIM Jepang. Perlu diingat, tiap daerah memiliki prosedur yang kadang agak sedikit berbeda, tapi secara garis besarnya sama kok. Ada dua cara untuk memperoleh SIM Jepang bagi orang asing. Yang pertama adalah kursus menyetir mobil. Biayanya menghabiskan sekitar 300.000 yen, sekitar 40 juta rupiah. Waduh, mahal banget ya. Tapi untuk pelajar ada potongan harga dan totalnya menjadi sekitar 250.000 yen. Tapi tetap mahal ya. Cara yang kedua adalah cara yang paling umum digunakan oleh orang Indonesia apabila sudah memiliki SIM Indonesia, yaitu Gaimen Kirikae, yang adalah konversi SIM negara asal ke SIM Jepang. Ada negara-negara yang bisa langsung konversi dokumen tanpa tes. Tapi sayang sekali, Indonesia tidak termasuk ke dalam daftar negara-negara tersebut. Untuk pemilik SIM asal Indonesia, selain konversi dokumen, harus juga mengikuti tes tertulis dan tes praktek mengemudi. Oke, yuk kita langsung bahas. Yang pertama yaitu kursus menyetir mobil, diperuntukkan untuk yang belum memiliki SIM Indonesia. Setelah daftar kursus mengemudi, 2-3 minggu harus lulus tes mengenai yang pertama, keselamatan jalan, dan yang kedua, undang-undang mengemudi di Jepang. Kemudian lanjut ke tes izin latihan mengemudi di jalan. Perlu diingat, tes ini baru untuk latihan mengemudi di jalan ya, belum tes benerannya. Setelah mendapat izin latihan mengemudi di jalan, kalian akan mengikuti kelas-kelas persiapan tes mengemudi yang akan datang, yaitu tes tertulis dan tes praktek. Perlu diingat, izin latihan mengemudi akan hangus apabila tidak segera mengambil tes untuk SIM yang sebenarnya dalam kurun waktu 6 bulan. Oke, sekarang kita lanjut ke Gaimen Kirikae, konversi SIM negara asal ke SIM Jepang. Dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan adalah 1. Fotokopi SIM Indonesia berwarna, depan belakang. 2. Terjemahan SIM Indonesia dari JAF. 3. Fotokopi paspor yang ada keterangan status warga negara, imigrasi, dan visa. 4. Fotokopi resident card atau zairyu kado, depan belakang. 5. Juminhyo, yaitu bukti kependudukan. Dan yang keenam adalah surat keterangan polisi dari Indonesia. Oh iya, yang ketujuh, pas foto 3x4, bisa foto di tempat ya. Oke, yuk kita bahas prosesnya. Yang pertama, mentranslate SIM Indonesia melalui lembaga JAF, Japan Automobile Federation. Yang pertama, download formulir aplikasi di web JAF. 2. Fotokopi SIM Indonesia berwarna depan belakang. 3. Bayar translate sekitar 3.000 yen. Untuk pembayarannya akan saya jelaskan lebih lanjut. Biaya translate sekitar 3.000 yen dibayar via Genkin Kakitome di kantor pos. Satu lembarnya Genkin Kakitome adalah 500 yen, jadi totalnya 3.500 yen. Eits, masih ada loh. Yang keempat, sediakan return envelope yang sudah ditempel perangko untuk pihak JAF mengirim balik terjemahan SIM. Lalu, setelah keempat dokumen tersebut sudah lengkap, termasuk return envelope, semua dimasukkan ke dalam satu amplop, lalu kirimkan ke alamat JAF terdekat dari tempat tinggalmu. Balasan dari pihak JAF akan datang sekitar 3 hari sampai 2 minggu, jadi ditunggu ya. Yang kedua, yaitu Print Juminhyo. Juminhyo itu adalah bukti kependudukan. Bisa kalian dapatkan di City Hall atau Yakuba, tempat kalian tinggal. Dikenakan biaya sekitar 300 yen dan prosesnya sangat cepat. Yang ketiga, menghubungi atau mendatangi driving test center terdekat dari tempat tinggalmu.
Saya sarankan untuk langsung mendatangi driving test center agar dokumen-dokumennya bisa langsung diproses di hari itu juga. Setelah dokumen di ACC, bisa bayar untuk tes tertulis. Setelah itu, akan ada color blind test dan tes tertulis. Yang keempat, yaitu tes praktek mengemudinya itu sendiri. Tes ini akan dilaksanakan setelah semua proses sebelumnya itu selesai. Ada pendaftaran untuk tanggal tes prakteknya dan akan ada briefing juga mengenai tesnya. Jadi jangan terlalu khawatir ya. Setelah lulus, kalian tinggal mengikuti prosedur yang diarahkan oleh pihak kepolisian Jepang. Untuk mencetak SIM diperlukan pas foto 3x4, bisa foto di tempat, lalu biaya ujian SIM sekitar 3.000 yen, dan biaya cetak SIM sekitar 3.000 yen juga. Kalau tidak langsung lulus, kalian bisa reschedule untuk tes berikutnya, dan harus membayar biaya untuk ujian lagi. Tes mengemudi di Jepang untuk lulusnya terkenal sangat sulit. Katanya sih, yang bikin sulitnya itu karena terlalu detail. Apalagi kalau tidak sekolah mengemudi di Jepang. Disarankan kita harus memperhatikan dengan seksama ketika briefing. Jadi, memang banyak orang yang harus mengikuti tes mengemudi beberapa kali sampai lulus. Jadi jangan terlalu down atau khawatir ya. Tetap semangat teman-teman! Sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman atau kenalan kalian yang sedang membutuhkan informasi ini. Untuk yang ada pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.